menjelang siang anak-anak semuanya. Siang, Bu. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Baiklah. Hari ini bagaimana keadaannya, semuanya sehat? Sehat, Bu. Ketua kelas ini siapa? Ya, Bu. Hadir semua teman-temannya? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita belajar, ketua kelas, ayo pimpin nak doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin amin ya rabbal alamin. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku redha Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang sempurna serta amal-amal yang soleh. Baik anak-anak semuanya, silakan dibuka bukunya. Ini nggak bisa betul. Oke, hari ini kita mempelajari bab 5. Buka bukumu bab 5. Di situ ada judulnya apa? Bagaimana? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai permukaan bumi. Nah, sekarang kita mau belajar mengenai bab 5. Temanya ada bagaimana kita hidup dan bertumbuh. Kemudian, topik yang ingin kita pelajari ada topik A, bagaimana bernapas dengan tubuh melakukan aktivitas sehari-hari. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak semuanya adalah yang pertama, coba dengarkan baik-baik ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengidentifikasi peran bernapas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kalian di sini dituntut untuk mampu mengenal organ pernapasan pada manusia. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus memahami mekanisme pernapasan pada manusia. Dan yang terakhir, kalian harus mampu memahami gangguan pernapasan pada manusia. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini anak-anak, biar tambah semangat, ayo kita ice bersama-sama. Siswa kelas 5 Siap. kelas 5 Siap. Siswa kelas 5 apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar seksama siswa kelas 5 semuanya. Hebat. Ibu aku bagaimana kabarnya? Baik. Siapkah dari kita semua? Siap. Kami siap belajar dengan ibu aku. Kami fokus, kami bisa dan kami paham. Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran kita yang pertama. Di situ ada mengenal organ pernapasan manusia. Oke. Ibu mau menjelaskan kepada kalian apa saja sih organ pernapasan pada manusia. Nah, buka bukunya semua nak. Pertama ada di hidung. Yang kedua ada apa? Paru. Yang ketiga ada apa? Tenggorokan. Yang keempat paru, Pak. Kemudian yang kelima ada diafragma. Baik. Jadi organ pernapasan pada manusia pertama itu ada hidung. Nah,
Coba kalian bayangkan kalau kalian tidak memiliki hidung. Apakah bisa bernapas? Tidak. Apakah bisa? Tidak. Tidak. Nah, lihat ke sini. Ini adalah organ pernapasan manusia. Di sini ada gambar hidung. Hidung itu merupakan pintu masuk utama ke udara dalam tubuh. Di dalamnya terdapat apa, Bu? Ada rambut-rambut halus. Fungsinya untuk apa? Menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum masuk ke dalam pernapasan. Nah, yang kedua ada apa? Ada faring. Faring itu adalah saluran yang menghubungkan rongga hidung kemudian menuju laring yang juga berperan penting dalam pencernaan sebagai jalur makanan menuju esofagus. Kemudian yang ketiga ada tenggorokan atau yang disebut dengan laring. Apa fungsi laring? Laring itu terletak di bawah faring. Laring menggunakan pita suara yang memungkinkan manusia berbicara. Laring juga berfungsi sebagai jalur udara menuju trakea. Trakea saluran berbentuk tabung, yaitu di sini trakea, udah, yang menghubungkan laring dengan menyaring partikel asing dari udara. Kemudian ada paru-paru nih, paru-paru. Paru-paru itu adalah organ utama dalam sistem pernapasan yang terdiri dari lobus-lobus dan berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Kemudian yang terakhir ada bronkus. Bronkus itu untuk apa? Bronkus merupakan percabangan dari trakea yang menuju ke masing-masing paru-paru. Yang terakhir ada bronchilius dan alveolus. Ini nih contohnya. Jari-jari kecil di dalam pernapasan. Fungsinya apa? Merupakan cabang-cabang kecil dari bronkus menyebar di dalam paru-paru. Kemudian yang terakhir ada alveolus. Alveolus itu adalah udara kecil di ujung bronchilius, tempatnya pertukaran gas menjadi oksigen. Yang pertama, organ pernapasan pada manusia ada apa aja? Satu, hidung. Kedua, faring. Ketiga, laring. Keempat, trakea. Kelima, paru-paru. Keenam, bronkus. Ketujuh, broncholium. Yang kedelapan, alveolus. Kemudian buka buku Muna, di situ ada mekanisme pernapasan pada manusia. Lihat. Ada 3 tahap pernapasan pada manusia. Tahap pertama apa? Raksan. Tahap pertama menarik. Tahap kedua apa, Jaya? Penukaran oksigen dan karbon dioksida. Tahap ketiga apa? Coba tunjukin. Napas. Coba dulu baca apa yang tahap pertama menarik napas. Oke, yang kedua baca, Joya. Dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang didapatkan dari luar tubuh dengan gas karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Ayo baca selanjutnya. Baik, mekanisme pernapasan pada manusia itu ada 3. Yang pertama menarik napas. Yang kedua pertukaran oksigen dan karbon Dioksida. Yang ketiga membuang Napas. Kenapa Bu manusia melalui tahap pertama menarik napas dia? Saat menarik napas, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru menjadi apa? Yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Dalam alveoli terjadi pertukaran antara gas oksigen yang dapat di luar tubuh dengan karbon dioksida yang terdapat di dalam darah. Kemudian yang ketiga membuang napas setelah ditarik. Terus pertukaran oksigen ada membuang napas. Kenapa harus membuang napas dulu ya? Setelah terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli, napas akan menjadi apa? Dihembuskan. Dan itu selama dikerjakan, berdiskusi dengan teman sebarunya. Nanti sama-sama memberikan pendapat ke depan. Ayo kerjakan. Ibu tulis. Hai teman-teman, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami. Itu soalnya yang pertama. Pertama, bagaimana proses pernapasan pada manusia? Proses pernapasan pada manusia jadi apa? Pertama, manusia bernapas melalui satu hidung. Hidung, faring, Tiga, tenggorokan,
baru. Diafragma. Kedua. Mengapa manusia hidup dan bertumbuh bernafas? Karena manusia membutuhkan oksigen. Silakan diberi pertanyaan. Terima kasih kepada Jerry Kabisan. Kerjaan untuk kalian. Nah, di sini kalian jawab ya, Nak. Lihat semuanya ke sini. Ini itu merupakan gambar sistem pernapasan pada manusia. Tadi sudah ibu jelaskan kan? Sudah. Jadi tugasnya adalah kamu lihat yang nomor 1 itu apa namanya tulis di sini. Apa dengan nomor selanjutnya? Kemudian yang ini tadi apa namanya udah ibu kasih tahu kan? Silakan dikerjakan tulis namanya. Kalau sudah nanti kita kumpul. Buat namanya masing-masing. Oke, baiklah. Selanjutnya, lihat dulu. Di situ ada gangguan pernapasan pada manusia. Gangguan pernapasan pada manusia itu ada yang satu, namanya penyakit flu atau influenza. Yang kedua ada asma. Yang ketiga ada bronkitis. Yang keempat tuberkulosis. Satu, penyakit flu itu disebabkan oleh virus dan mudah sekali menular. Itu sering kita alami. Yang kedua ada asma. Asma merupakan akibat dari penyakit saluran pernapasan. Yang ketiga ada bronkitis. Bronkitis adalah peradangan yang terjadi pada bronkus, saluran udara dari paru-paru yang dapat tuberkulosis atau TBC. Nah, ini itu adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Apa nama bakterinya? Sekali lagi, apa nama bakterinya? Coba kita bahas lagi sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini. Gangguan pernapasan pada manusia ada apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, terus ibu mau tanya lagi, mekanisme pernapasan pada manusia ada apa aja tadi tahap pertama? Yang kedua, yang ketiga. Oke, sekarang ibu mau tanya lagi, apa saja sih organ pernapasan pada manusia? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Oke, apakah anak-anak sudah paham? Nah, jadi ini pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas di rumah ada di halaman 139. Di situ ada pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 5. Jangan lupa dikerjakan di rumah ya. Baiklah, kita sudahi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Perempuan siapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.